Yo, yo, jangan lupa subscribe channel Papa Zara Entertainment dan ikuti terus Warungan Podcast, biar gak ketinggalan video berikutnya. Nasab saya sudah diisbat oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di abad 9 Hijriah. Nasab saya sebagai Saddah Ba'alwi sudah dilakukan ijma ulama. Saya adalah orang yang mengidentifikasi makam-makam kuno melalui isbat mimpi dan visi spiritual saya sebagai waliullah. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Sali dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau-T, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, pada malam hari ini kita live buat channel. Saya sapa dulu subscriber dan penggemar dari Gus Adi Jazuli yang selalu hadir setiap malam, kadang pagi, siang, malam, itu 3 kali dalam satu hari. Ini luar biasa dalam rangka mengedukasi masyarakat gitu ya. Dan juga sahabat Sabri dimanapun berada, ini kita live 2 channel ya. Dan pada episode kali ini kita akan membahas terkait tema membongkar membedah buku, membongkar ajaran khurafat Bait Ba'alawi yang sebenarnya ini sudah lama. Jika saya sering podcast dengan Keubet, saya menanyakan kepada Gus Aziz tentang bukunya, namun beliau belum siap. Dan akhirnya beliau sudah meluncurkan buku yang tebalnya 680, dan ini bukunya luar biasa tebalnya. Ini wajib dimiliki oleh seluruh netizen yang ingin memahami bagaimana ajaran Ba'alawi ini ajaran yang sangat bertentangan dengan akidah Islam. Bahkan cenderung dipublikasikan secara tangan melalui media sosial, baik di YouTube, TikTok, Instagram, dan seterusnya. Jadi menjadi masalah terhadap pemahaman umat, sehingga umat dibungkam untuk berakal sehat. Dan buku ini ditulis Gus Adi Jazuli dan Ki Haji Nur Ihya Adinegoro, yang di dalam muatan buku ini teman-teman itu berjumlah 455 poin khurafat. Dan kalau dibuatkan episode tiap hari itu setahun akan cukup tuntas ya, butuh waktu setahun lebih. Dan kita paham juga bahwasanya buku ini adalah rangkuman dari seluruh literatur kitabnya Ba'alawi. Ini ada 159 ya Gus ya, referensi ya, yang dengan rangkum di satu. Dan kalau ini mempelajari ajaran Ba'alawi, bagaimana yang ada di buku ini, nggak perlu beli buku satu-satu. Kalau beli buku satu-satu itu, kalau satu buku aja 200.000 ya, kali 159 itu udah berapa? Nah, ini Gus Aziz dan Ki Haji Nur Ihya itu sudah sangat strategis menghemat uang, menghemat energi, dan menghemat waktu. Satu buku ini sudah mencakup seluruh literatur ajaran Ba'alawi, yang dimana isinya tentunya akan kita bahas pada malam ini. Dan tentunya juga ada request daripada teman-teman penggemar Gus Aziz dan saya juga, bahwasanya untuk dibedah secara episode. Ya, ini kan kita membedah di awal sebagai prolog, bagaimana kita memahami dulu mana khurafat, mana karomah. Dan tentunya di dalam buku ini memuat pengantar Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Ki Haji Muhammad Abbas Biwa atau Gus Abbas, Ki Haji Mazuki Mustamar, kemudian Profesor Honoris Causa Ki Haji Kadet Roma Irama, dan Ki Haji Ubaidillah Tamamunci.
yang sekarang akan membedah terkait buku ini supaya teman-teman juga paham struktur daripada buku ini. Nah, untuk yang pertama, saya serahkan dulu kepada Gus Ajis untuk bagaimana ketika membuat buku ini, sehingga secara metodologis pun juga sangat cukup mumpuni dalam riset-risetnya beliau selama hampir 3 tahun ini mempelajari tentang polemik nasab Ba'alawi. Dan mungkin bisa ceritakan sebagai pengantar dalam kita membedah buku pada malam hari ini. Monggo, silakan Gus Ajis. Ya, terima kasih Mas Akli atas pembukaannya. Uh, Alhamdulillah teman-teman semuanya mungkin sebagian atau sebagian kecil dari sahabat-sahabat itu mungkin sudah mendapatkan buku ini yang teman-teman tentu bisa mendapatkannya di link yang sudah saya siapkan di bawah itu ya. Dan tentu untuk latar belakang dalam penyusunan buku ini. Jadi memang pemikiran atau ide untuk menyusun buku ini sudah lama direncanakan oleh teman-teman. Nah, memang karena kesibukan, kemudian ada hal yang lain mengganggu atau sehingga kemudian kita selalu dan tidak saat untuk mengumpulkan semua profit dari kisahnya Pahlawi, sehingga baru beberapa bulan lalu saya bersama Kiai Haji itu berhasil untuk mengumpulkan 155 profit Habib Pahlawi. Dan tentu karena memang dalam waktu yang cukup singkat, jadi kami hanya bisa mengumpulkan 455 khurafat, padahal kalau atau jika kita telah lebih mendalam lagi, itu bisa jadi yang dapat kita kumpulkan dari khurafat itu bisa lebih dari itu, bisa 2 kali lipat dari ini. Sehingga karena saya rasa ini adalah sebuah hal yang tentu sangat dibutuhkan untuk diketahui oleh masyarakat, dan juga masyarakat itu perlu tahu ajaran-ajaran yang ada di dalam kitabnya Baib, sehingga di sini saya berinisiatif untuk mengumpulkan khurafat tersebut di dalam sebuah buku. Ya, tentu ini bukan pengingkaran terhadap karomah, karena tentu beda antara karomah dengan khurafat, itu bisa disamakan. Kalau karomah adalah sebuah muliaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada para kekasihnya, maka khurafat itu adalah sebuah kisah yang dinarasikan sebagai karomah yang bertujuan untuk mengglorifikasi atau membesar-besarkan tokoh-tokoh di masa lalu. Ya, karena memang ketika kita itu mengacu kepada salah satu dari statement yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Fida Imaduddin Ibnu Katsir Asy-Syafi'i Al-Qurashi Asy-Syafi'i, beliau mengatakan wa laisa kullu ma yuhka yasluhu an yakuna karamatan. Dan tidaklah semua atau setiap sesuatu yang diceritakan itu masuk dalam kategori karamah. Kenapa? Karena min syarti qabuliha, karena termasuk dari syarat penerimaan dari karamah itu an yarwiha adrun mutasilun ila muntahahu biriwayat adli adabiti an mithlihi ila muntahahu. Di mana syarat dalam penerimaan sebuah kisah sebagai karomah atau bisa dikategorikan sebagai karomah, dia ini kisah ini harus memiliki kriteria yang cukup mirip dengan hadis. Kalaulah memang hadis itu harus bersambung sanadnya, kemudian diambil atau didapatkan dari riwayat orang yang terpercaya, dari orang yang sama dengannya, kemudian sampai kepada sahibul karomah, maka itu baru bisa dikategorikan sebagai karomah. Nah, ketika tidak sesuai dengan kriteria ini, maka tidak bisa disebut sebagai karomah. Ya, seperti misalkan banyak kisah-kisah yang kita dapati, misalkan dari kisah-kisahnya Abaid, misalkan Imam Al-Wali itu Abu Bakar ini masuk ini masih
memiliki orang ketiga yang berkelahi, maka Abu Bakar Al-Adani dengan mudahnya mengatakan dia sama wahai langit. Gus, maaf Gus. Mohon maaf, Ya, Gus, mohon maaf Gus. Suaranya kurang jernih ini, teman-teman juga ini nggak dengar, kemeresak ya. terus saja. Jaringan mas. Iya. Atau mungkin ini dulu apa namanya untuk ya kajian ini tetap lanjut. Mungkin Kiai Haji bilang lebih dahulu, baru nanti akan saya. Oh baik. Saya. Oke, baik. Siap. Oke, baik, kita ke KUBET lebih dahulu ya, untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua terkait buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alawi, dan sungguh sangat sistematis kalau saya melihat pengantarnya KUBET ya, baik rangka berpikir, kemudian metodologis, kemudian seluruh hal daripada struktur kata pengantar itu mengandung muatan akademik yang untuk menjadi pemahaman kita semuanya. Baik, untuk itu kita berikan waktu kepada KUBET untuk memberikan pemahaman bagi publik terkait buku Membongkar Ajaran Khurafat Habib Alawi. Oke, makasih Mas Erli, Gus Aziz Jazuli. Pertama tentu saya mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya buku tersebut. Paling tidak bisa menjadi madzahirul ummah, menandai umat untuk dekolonisasi atau pembebasan dan pencerahan di tengah kolonialisasi budaya yang dilakukan oleh Habib Alawi. Jujur saja, ini nggak hoak, ini nggak framing, tapi fakta di lapangan, dan rupa-rupanya tidak berhenti sejak Utsman bin Yahya sampai Musa, Barakba, Aidit, bahkan sampai sekarang. Kemarin juga menarik itu pengakuan keakuannya Said Iqbal sebagai ketua Serikat Buruh yang viral itu, yang saya tidak merespon. Tapi paling tidak memang pola-pola Habib Alawi itu memang dibangun didasarkan nasab, sehingga merasa ada kelas, melampaui kelas sosial masyarakat pribumi, sehingga di sana ada hegemoni, ada relasi kuasa yang tidak seimbang. Yang jelas ada fase yang menarik menurut saya, Mas Erli, Gus Aziz, di saat awal diskursus nasab yang dipantai oleh tesis Kiai Imad, itu kita semua dihadapkan kepada satu realitas untuk menerima ilmu pengetahuan. Sehingga siapapun yang tidak menerima ilmu pengetahuan, nggak pandang dulu sudah status kiai, Gus, atau siapapun, nggak pandang sudah profesor, doktor, kok menolak riset ilmu pengetahuan, akan ditertawakan oleh ilmu pengetahuan. Sehingga nanti kualatnya kualat epistemologis, kualat berdasarkan sumber-sumber ilmu pengetahuan. Bikin malu sendiri bagi mereka yang menolak ilmu pengetahuan. Oke, sekarang ada perkembangan yang luar biasa menurut saya, yang langsung bersentuhan dengan akar ideologis, yaitu ajaran-ajaran khurafat. Akar ideologis masyarakat Nahdliyin itu kan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akar ideologis masyarakat Nusantara itu kan Pancasila. Pancasila itu ideologi rasional, konvensional. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ideologi rasional di kalangan Nahdliyin. Pancasila ideologi rasional di kalangan warga Indonesia. Targetnya dari seluruh ideologi itu kan, tentu Pancasila sebagai payung ideologi kehidupan berbangsa dan bernegara, targetnya itu kan kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Juga targetnya adalah pembebasan dan pencerahan. Nah, ajaran Khurafat Ba'alwi itu selain menyentuh akar ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, merusak ideologi Ahlussunnah wal Jamaah, juga merusak ideologi Pancasila. Karena khurafat-khurafat itu merendahkan manusia, mengunggulkan satu golongannya di satu sisi, di sisi lain menciptakan kelas sosial untuk bagaimana terpengaruh atas pola-pola mempengaruhi yang dilakukan oleh Habib Alawi terhadap masyarakat pribumi.
targetnya adalah hegemoni dan relasi kuasa, dan itu bertentangan dengan Pancasila. Dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, hurufat Habib Ali di buku Gus Aziz itu bertentangan dengan sila pertama Pancasila. Sila pertama Pancasila kan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah mendistorsi sistem ketuhanan yang ada di benak masyarakat Nusantara. Seolah-olah Tuhan itu bukan Allah dalam ajaran-ajaran khurafat itu. Tuhan itu ya ajaran khurafat itu sendiri. Yang disembah ya ajaran khurafat itu sendiri, bukan Allah. Dan itu sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima. Seolah-olah tidak ada sistem kesetaraan dalam ajaran khurafat itu. Makanya kami perlu introspeksi, muhasabah sebelum masyarakat marah. Karena selain bertentangan dengan ideologi Ahlussunnah wal Jamaah dalam konteks keberagamaan, juga bertentangan dengan ideologi Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Lah, kontribusi Gus Aziz itu sangat besar untuk menunjukkan kepada masyarakat Nusantara, ini loh, ada sebuah komunitas yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Juga sangat bertentangan dengan ideologi keberagamaan, dalam konteks ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah, yang berbagai keyakinan terkait dengan tauhid, terkait dengan kita, terkait dengan Nabi, terkait dengan rukun Islam yang ada 5, tapi mereka mengaku rukun Islam ada 6. Di antaranya adalah iman untuk menjaga rukun Islam yang ke-6 adalah menjaga kota Tarim. Sementara ketika Tarim dibombardir, mereka nggak mau menjaga, padahal rukun iman loh. Mengapa nggak harus berjuang mati-matian? Kalau mengatakan itu, rukun Islam, mereka mengatakan rukun Islam, menjaga kota Tarim dikatakan rukun Islam yang ke-6. Kalau mereka mengatakan itu rukun Islam, mengapa mereka nggak berjuang mati-matian? Kalau namanya rukun agama itu kan harus diperjuangkan, nyawa, darah, taruhannya. Memang mereka sangat mudah berubah. Oke, ada perspektif sebagai pengantar, amal harus didahulukan atas nasab. Itu sebenarnya sudah sangat berulang-ulang disampaikan oleh teman-teman. Tapi perlu saya sampaikan di sini terkait dengan inna akramakum indallahi atqakum. Sudah jelas bahwa yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa. Juga ada sebuah al-hadis asy-syarif, waman di situ itu waman baqqa bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat amalnya, maka nasabnya tidak akan bisa mempercepat menuju surga. Ada juga sering kita temukan di dalam Al-Quran, فَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ. Itu artinya apabila sangkakala ditiup, maka tidak ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari kiamat tentunya di situ. Ada hadis asy-syarif juga, ya Fatimah, salini ma syi'ti la ugni anki minallahi syai'a. Wahai Fatimah, mintalah padaku apa yang kau mau, tapi aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari siksa Allah, maksudnya di hari akhir itu. Ada hadis asy-syarif yang bisa sering kita temukan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Secara singkatnya begitu kita temukan teks itu, walakin yanzuru ila qulubikum. Akhir dari sebuah hadis asy-syarif, Allah hanya melihat hati kalian. Jasad bisa kita interpretasikan dalam konteks genealogis, DNA itu tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat oleh Allah adalah bagaimana hati kita, ilaman atallah biqalbin salim. Jadi Allah hanya akan melihat manusia-manusia yang hadir di hadapan Allah dengan hati yang penuh condong, lurus, tunduk, al-inqiyad, at-taslim, kemudian at-tafwid, pasrah kepada Allah. Dan hakikat Islam itu kan nilai dasar dari Islam itu kan at-tafwid, pasrah. Al-Islam ay at-tafwid, al-Islam ay al-inqiyad, tunduk, al-Islam ay at-taslim, condong ilallah. Itu bukan condong pada ajaran-ajaran khurafat. Jadi ajaran-ajaran khurafat itu sudah membelokkan prinsip nilai dasar Islam, juga membelokkan prinsip dasar iman. Iman itu kan al-yakin, yakin kepada Allah.
Ihsan anta abudallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu ajaran-ajaran khurafat itu membelokkan prinsip ihsan, prinsip Islam, prinsip iman. Makanya dikatakan khurafat itu kan prinsipnya di situ. Terkait dengan hal ini kan jelas sebenarnya antara adab dan akidah itu sudah jelas kita itu. Nah, ini saya sampaikan biar bisa membandingkan antara ajaran khurafat dan tidak itu. Al-mahabbah, al-mu'tadilah, kita mencintai itu harus dengan adil. Termasuk misalnya ini yang dengan ahlul bait Nabi loh, apalagi tidak terus ngaku-ngaku malah. Nah, yang dengan ahlul bait Nabi saja kita itu harus adil. Artinya hubbu ali baitina bait wajibun biduni taqdis. Biduni taqdisin. Mencintai ahlul bait wajib tanpa pengkultusan. Dengan ahlul bait saja kita tidak boleh mengkultuskan. Apalagi dengan orang yang statusnya hanya ngaku-ngaku sampai berlebih-lebihan seperti itu, seperti yang digambarkan dalam ajaran-ajaran khurafat Ba'alwi itu. Termasuk semua itu ada standarnya, standar syariat itu. Syariat itu sebagai standar dalam hidup kita itu. Mi'yarus syariah. Dalam konteks hidup ini itu adalah as-syari'atu hakimatun ala kulli ahadin kainan man kana. Jadi syariat adalah hakim bagi siapapun tanpa terkecuali. Termasuk juga kita harus menolak khurafat. Penting itu. Nabdzul khurafati kalau bahasa Arabnya itu. Jadi rafdu kulli qissatin tukhaliful akla wan nususa. Menolak setiap cerita yang menyalahi akal dan dalil. Semua yang dipaparkan Gus Aziz di buku itu betul-betul menyalahi akal dan dalil. Orang awam bisa ngukur kok, nggak usah nyari dalil, akalnya pasti bertentangan dengan akal khurafat itu. Khurafat itu bertentangan dengan dalil, bertentangan dengan akal. Nah, itu. Makanya kalaupun dipertahankan oleh muhibbin hal-hal yang khurafat itu, nanti akhirnya ditertawakan oleh masyarakat. Solusi yang paling mujarab itu Habib melakukan annual conference mengatakan bahwa ajaran khurafat yang ada di buku Gus Aziz itu bukan ajaran Ba'alwi sekarang, itu ajaran Ba'alwi dulu, itu malah lebih enak gitu. Tapi kalau mengatakan begitu juga salah juga, karena yang dipakai pedoman Ba'alwi sekarang ini itu semuanya ada di penulis-penulis itu. Nah, yang paling enak ya jangan ngaku cucu Nabi, nggak usah mengglorifikasi, dan ajaran-ajaran khurafat itu dihentikan saja. Kalaupun nggak mengingkari, paling nggak diem saja. Yang paling enak memang harus bikin pernyataan. Kami Habib Bani Alawi Ba'alwi mengikuti ajaran Ahlussunnah wal Jamaah, menolak ajaran khurafat sebagaimana yang ada di buku susunan Kiai Haji Aziz Jazuli, Kiai Haji Nur Ikhya. Itu malah lebih enak itu daripada bila-bila kayak Gus Adil Ubaidillah itu malah membelanya tidak komprehensif dalam membaca teks. Membaca teksnya itu tidak hermeneutik, membaca teksnya itu kayak seolah-olah memang dipaksa mengarah pada tafsirannya, mengabaikan isi teks yang sesungguhnya, mencerabut dari makna teks. Itu kan kalau disimak oleh mereka yang suka membaca dan membaca benar, itu kan nanti akhirnya jadi bahan ketawaan itu. Kemudian dalam kondisi apapun kita harus taqdimul amal, mendahulukan amal. Jadi an-najatu bil iman wal amal la bin nasabi faqat. Selamat itu dengan iman dan amal, bukan dengan nasab. Ada nasihat yang bijak. Ingkarul munkari bi adabin wa bayanil haqqi bi ilmin. Ingkarul munkar, mengingkari kemungkaran bi adabin dengan adab, wa bayanil haqqi bi ilmin. Dan dengan adab dan dengan ilmu. Jadi jangan sampai orang yang mengaku alim di kalangan NU, mengaku hafal Quran, mengaku ulama, membaca kitab banyak, tapi diem terkait dengan ajaran-ajaran khurafat Ba'alwi. Seolah-olah kalau masyarakat pribumi yang salah didalili aja, sampai berbusa-busa biar pada takut kehidupannya itu. Tapi kalau Ba'alwi yang salah, dibiarkan saja, dipuja-puja aja terus. Wah, itu sudah masuk ke wilayah pemaksuman. Padahal yang maksum dalam tradisi kita adalah hanya Nabi dan Rasul. Selain Nabi dan Rasul, tidak ada yang maksum. Nah, itu. Ini pengantar saya. Barangkali Gus Aziz sudah stabil sinyalnya. Silahkan
Mas Herli. Ya, sebagai promotor terbaik nih Gus, buku-buku Balawi ya, karena baru di tahun 2026 ini bukunya dikenalkan oleh seluruh lapisan masyarakat gitu ya. Yang dulunya tabu nggak boleh dibuka, aja sekarang sudah punya buku yang dikemas dalam satu rangkaian seluruh buku-bukunya Balawi gitu kan. Nah, kalau dilihat dari tahunnya Gus, ini tahun di abad berapa Gus rata-rata Gus untuk sumber referensinya Gus? Tadi jelaskan juga tentang khurafat dan karomah. Silakan Gus. Ya, siap. Terima kasih Mas Charlie. Ini sebelum saya masuk, suara saya aman nggak ini, Mas Charlie? Kiai Ubedillah aman ya? Ya ini sangat aman Gus, seperti biasa. Ya, bagus. Jadi begini Mas, oke, sebelum menjawab tadi pertanyaan yang baru ya dari Mas Charlie, jadi sedikit tadi sudah dibahas juga oleh Kiai Ubedillah mengenai apa perbedaan antara karomah dengan khurafat, yang pada kesimpulannya adalah bahwasanya khurafat itu adalah kisah dusta yang diatasnamakan sebagai karomah dan tentu bertentangan dengan akal atau bertentangan dengan syariat. Kemudian untuk hal ini tentu ketika khurafat-khurafat tersebut itu disebarkan ke kalangan masyarakat, tentu ini sangat berbahaya karena memang dari generasi ke generasi. Jadi kalau untuk referensi-referensi yang digunakan atau yang saya gunakan dalam menyusun buku ini, itu mulai dari buku-buku yang mereka tulis, baik yang ditulis oleh Balawi ataupun para pendukungnya, yang ada pada abad ke-9. Jadi untuk buku yang tertua itu adalah Al-Burqatul Musyiqah, karya dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian disusul dengan buku-buku yang berikutnya. Misalkan An-Nurus Safir fi Ayan al-Qarnil Ashir itu abad 11, kemudian Hurarul Bahaidawi abad 10, kemudian Al-Mashra'ur Rawi itu abad ke-11, kemudian Syarah Al-Ainiyah abad ke-12, kemudian Majmu' Kalam dari Habib Al-Haddad, Tathbitul Fuad abad ke-13, kemudian kitab Majmu' Kalam Habib Muhammad bin Tahir itu atau Qurratul Ain itu abad ke-14, sampai kepada kitab-kitab yang memang baru muncul atau dikeluarkan atau dipromosikan oleh kalangan Balawi yang ada pada abad 15 ini. Nah, artinya memang hal ini beruntun gitu Kiai. Jadi secara turun-temurun dari abad ke-9, abad ke-10, ke-11, ke-12 sampai abad ke-15 ternyata itu menjadi sebuah algoritma atau pola yang biasa digunakan oleh kalangan mereka dari masa ke masa begitu ya. Apalagi ketika ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah seorang peneliti dari Hadramut itu, bahwa ternyata banyak sekali kitab-kitab yang baru disusun pada abad ke-14 kemudian dinarasikan bahwa itu adalah sebuah kitab yang disusun pada abad ke-9 atau bahkan 10 Hijriah. Nah, tentu ini adalah sebuah hal yang sangat umum kita temukan di kalangan Balawi, dan ini bisa diketahui melalui penelusuran satu persatu dari kisah-kisah yang disebutkan oleh mereka, baik itu dari kalangan Habibnya ataupun kalangan para pendukung-pendukungnya. Sebagai sebuah tambahan begini Mas, kemarin saat saya mengulas salah satu tulisan terbaru atau artikel terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan Habib-Habib yang ada di Nusantara begitu ya, di zaman Belanda. Jadi kalau dulu ada seorang Habib namanya Habib Syekh bin Ahmad Bafagi itu yang dimakamkan di Surabaya, dan dia itu dimakamkan di pemakaman keluarga Bupati di Surabaya. Dan saat hidup dia ini dikenal sebagai orang residivis begitu, artinya seorang penjahat. Bahkan dia ini sampai di penjara sampai 3 kali, di penjara di Surabaya, kemudian beberapa tahun kemudian dia di penjara di Batavia, dan beberapa tahun berikutnya dia di penjara di Semarang. Bahkan orang-orang, bahkan Van den Berg sendiri itu memberinya gelar
atau memanggilnya dengan panggilan sang penipu. Sang penipu. Kemudian mohon maaf ya, kata redaksinya kasar, bajingan gitu, Kiai. Ini adalah gelar atau sematan yang ditempelkan kepada Habib yang sekarang itu dinarasikan sebagai seorang wali kutub. Nah, ternyata setelah Habib itu berpindah ke Surabaya dan dia mendekati banyak tokoh-tokoh bupati yang ada di sana, kemudian ketika dia meninggal dimakamkan di Boto Putih. Dan setelah Habib itu meninggal, maka dibikinlah nisan, dibikinlah kubah yang pada akhirnya menjadikan makam itu sebagai ATM yang bisa menghidupi keluarganya, begitu kurang lebih. Nah, hanya anehnya begini, Kiai. Ketika ada seorang Habib yang menuliskan biografi dari Habib yang disifati dengan penipu ini. Misalkan dalam Tajul A'ras, karya dari Habib Ali bin Husain Al-Atas, itu menarasikan bahwa Habib ini adalah seorang wali kutub. Jadi bisa kita bayangkan, pada faktanya data sezaman yang dituliskan langsung oleh Van den Berg dalam bukunya Hadramut dan Koloni Arab di Nusantara, itu menarasikan Habib ini sebagai seorang penjahat, residivis, penipu. Nah, tapi di sisi lain ketika nama Habib ini disebutkan dalam biografi, dia ini adalah wali kutub. Dan tidak hanya itu, bahkan disebut sebagai seseorang wali malamati yang tugasnya itu adalah menjaga Pulau Jawa, menjaga Nusantara ini dari segala macam musibah yang akan Allah Ta'ala turunkan di Pulau Jawa. Nah, artinya sebegitu mengerikan ini, mengerikan seperti ini, padahal dia ini penjahat, tapi kemudian dinarasikan sebagai wali. Nah, tentu ketika masyarakat itu percaya dengan kisah-kisah khurafat seperti ini, maka ini sangat bahaya. Bahaya tidak hanya dari sisi keagamaan saja, tetapi dari sisi kesejarahan, kemudian nasionalisme kita, dan kemudian dia ini merusak tatanan sosial. Bahkan untuk di dalam biografi yang ditulis oleh Ali Husain Al-Atas tadi itu, dia dikatakan sebagai seorang pimpinan atau muqaddamut turbah, begitu. Muqaddamut turbah artinya ya dia ini adalah pimpinan dari atau tokoh yang paling utama dalam kuburan itu. Padahal dia ini di kuburnya saja itu, di kuburannya numpang, Kiai. Jadi di Surabaya itu Boto Putih itu kan makam keluarga ningrat gitu kan, dari kalangan bupati dan seterusnya. Nah, dia ini numpang. Nah, setelah dia numpang, ternyata penerusnya atau muridnya itu menarasikan bahwa dia inilah yang menjadi pimpinan utama dan wali tertinggi yang dimakamkan di pemakaman khusus keluarga itu. Nah, artinya apa? Artinya upaya-upaya untuk penjajahan itu sudah dimulai dari dulu. Ya, katakanlah wafat dari Habib ini tahun 1872. Ya, tinggal kita hitung dari 1872 sampai 2026 itu sudah 100 berapa tahun itu, Mas Charlie? 50 tahun kurang lebih ya. Sudah 150 tahun lebih. Nah, artinya di masa segini atau di waktu 150 tahun itu, ya kita dijejeli, kita ini dicekoki dengan kisah-kisah yang seperti itu, dan sayangnya banyak dari saudara-saudara kita yang mempercayai khurafat-khurafat itu. Nah, sehingga jika kita ini dipandang sebagai orang yang memecah belah, sebagai orang yang fitnah, sebagai orang yang Wahabi atau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini sangat jauh sekali fitnah-fitnah itu yang ditempelkan kepada kita. Kenapa? Ya karena memang beda loh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang seringkali disampaikan oleh Kyai Ubaidillah dengan narasi-narasi khurafat atau dengan kisah-kisah khurafat. Nah, sehingga jangan samakan dong. Kemudian kita ini kalau dikatakan sebagai narasi-narasi yang berdasarkan atas kebencian, ya itu salah. Kenapa? Ya karena kita berbicara atas data loh. Datanya ada, data sezamannya ada, kemudian kisah-kisah khurafat itu semuanya itu bukan karangan-karangan kami, tetapi itu memang sudah tertulis dalam buku-buku yang mereka tulis. Nah, mungkin ini dulu yang nanti akan dilanjut diskusinya, Mas Charlie. Ya,
Gus, berarti secara sistematis gini Gus, dengan adanya puluhan 50 lebih kitabnya Mbak Alawi lah yang menulis cita-cita seperti ini sejak abad ke-9, artinya kan berarti kan itu sumbernya di kitab Al-Buruqah semuanya bermuara ke situ, dan juga bisa juga saya melihat ada kitab Masluk juga, berarti abad 7 dan abad 9. Nah, Ya. berarti secara sistematis apakah kitab-kitab yang dibuat sebanyak 455 khurafat ini sebenarnya adalah untuk menutup celah kekosongan 550 tahun masa Mbak Alawi, atau seperti apa Gus? Ya, bisa seperti itu juga Mas, untuk menutupi apa namanya kekosongan ini ya, kekosongan data dari abad ke-4 sampai abad ke-9. Karena kan begini Mas, kalau kita ini menelaah tulisan dari Al-Makrizi, salah seorang sejarawan yang berasal dari Mesir, yang pada tahun 842 dia ini datang ke Hijaz. Dia datang ke Hijaz, kemudian bertemu dengan salah satu warga Hadramut. Nah, dia menceritakan bagaimana kondisi yang ada di Hadramut saat itu. Dan kebetulan di situ menyebutkan beberapa tokoh-tokoh Balawi, di antaranya Umar Muhdar itu, Umar bin Abdurrahman, kemudian ada Abu Bakar bin Abdurrahman. Artinya Abu Bakar As-Sakron itulah Abu Bakar As-Sakron, bapaknya Ali As-Sakron. Kemudian Umar Al-Muhzar itu mamangnya atau pamannya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan ternyata menurut penuturan dari seseorang yang diwawancarai oleh Al-Makrizi saat berada di Masjidil Haram saat itu tahun 842, dia menceritakan bagaimana kondisi sosial, kondisi apa namanya tradisi, dan kondisi apa sih istilahnya itu ya, antropologinya begitu ya, tentang Hadramut tentang Hadramut saat itu. Artinya di abad-abad itu, di abad-abad 9 ya khususnya, itu memang di sana itu cerita-cerita atau kisah-kisah tentang keluar biasaan atau kisah-kisah kehebatan keluar biasaan atau kisah-kisah khurafat itu memang sudah umum Mas, dan itu sangat dipercayai oleh masyarakat. Nah, sehingga karena ada celah itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh, ini analisis saya ya, itu kemudian dimanfaatkan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron untuk mendukung posisi pimpinan keagamaan. Kemudian kedua dari sisi nasabnya. Nah, sehingga setelah Abu Bakar As-Sakron, Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu menuliskan buku ini kemudian mempromosikannya kemana-mana. Nah, tentu untuk kepemimpinan atau otoritas keagamaan itu berada di tangan mereka. Sehingga sebesar apapun ulama, sehebat apapun ulama, setinggi apapun keilmuan yang dimiliki oleh ulama-ulama Hadramut ketika berhadapan dengan Habib, itu sudah melempem langsung Mas. Sehingga tidak mungkin setelah ini mereka dimintai misalkan apa namanya data sezaman atau pembuktian lah mengenai nasab mereka. Itu sudah nggak mungkin. Kenapa? Karena sudah tertutupi oleh klaim kewalian, kemudian klaim nasab kepada Rasulullah SAW. Karena itu sudah satu paket, dan itu dilakukan secara turun-temurun dari abad ke-9 sampai sekarang. Nah, oleh karenanya kalau misalkan di Indonesia sendiri, kita tentu misalkan ketika kita mendapati ada Hol Gresik, Hol Solo, Hol Malang, dan seterusnya, maka narasi yang disampaikan oleh para pendukung Habib atau Habibnya sendiri itu kan pasti adalah narasi hadis mana ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb gitu kan. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka siap-siaplah untuk memerangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal gimana kita bisa percaya atau gimana cara memverifikasi bahwa ini si Fulan bin Fulan atau Habib Fulan bin Fulan adalah wali? Apakah kita ini harus menjadi wali dulu kemudian kita percaya bahwa mereka adalah wali? Jadi verifikasinya itu bingung gitu loh. Di sisi lain tadi sudah ada algoritma bahwa Habib Syekh misalkan hidupnya sudah penuh dengan itu, tahu Mas, Habib Syekh tadi itu yang Habib Syekh Bafagih itu yang ada di Surabaya. Itu kenapa di penjara? Ya karena dia itu apa namanya tipu sana sini. tipu sana sini. Jadi karena tipsani kemudian meminjam dana, kemudian ternyata dananya itu tidak dikembalikan sesuai dengan waktunya, sehingga banyak pelaporan itulah kepada polisi, kemudian polisi itu menjara Habib ini. Jadi sampai 3 kali itu Mas. Pertama kali di penjara di Surabaya, kedua kali itu di Batavia di Jakarta, kemudian yang ketiga kali itu ada di Semarang. 3 kali, tapi bayangkan
Habib yang kelakuannya seperti itu, dawir sana sini, itu di branding sebagai seorang wali. Tidak hanya wali saja, tapi wali kutub. Nah, kemudian bahkan yang lebih parah dari itu, LBC Van den Berg itu kan saat berada di Semarang, dia ini beberapa kali didatangi oleh Habib Tipsanu tadi itu. Dan LWC Van den Berg itu sampai apa ya, bingung gitu, kok bisa gitu loh, saya ini mempersilahkan orang yang seperti ini bertamu ke rumah saya. Apakah karena LWC Van den Berg itu kena sirapnya Habib, atau lantaran dia itu sangat pintar atau pandai dalam rangkai kata-kata, atau apa? Kebingungan sendiri itu Van den Berg itu, kenapa sampai dia ini mau menerima tamu dari Habib Tipsani. Ini sudah pola, Mas, sudah pola yang mengakar begitu ya, yang sudah mengakar selama ratusan tahun, sehingga ya cara-cara seperti itulah yang digunakan untuk membranding, kemudian mengglorifikasi tokoh-tokoh yang ada di kalangan mereka. Jadi memang dari dulu, Mas. Begitu, Mas. Ya, oke. Ini luar biasa, semua diklaim wali gitu ya. Baik, kita ke Ayubat terlebih dahulu ya. Di dalam buku ini kan banyak sekali Pak Kiai. Kayak seluruh di alam semesta ini mereka klaim semua ya. Artinya juga Habib juga hampir semua tuh wali kutub gitu Pak Kiai. Nah, sebenarnya apa sih standar ataupun apa ya untuk gelar wali kutub dalam Islam itu seperti apa sih Pak Kiai? Mungkin yang ini kok segampang ini mengaku ini loh saya wali kutub gitu Pak Kiai. Oke Pak Kiai. Aduh. Mohon maaf pakai suara Pak Kiai. Saya sebelum menjawab pertanyaan Mas Sherly, kalau ada waktu nanti saya jawab, kalau nggak ada waktu buka khusus tentang tema wali kutub, biar lebih fokus Mas. Nah, tetapi saya lebih mengarah kepada ini, ciri-ciri khurafat dan pelanggaran akidah. Khasaisul khurafati wa mukhalafatil aqidah. Ciri-cirinya apa? Musadamatun nususi asyara'iyati. Bertentangan dengan dalil syariat tadi sudah disebut oleh Gus Aziz. Artinya apa? Di sini itu setiap klaim yang halalkan yang haram atau membatalkan kewajiban agama dengan alasan misteri atau nasab, itu bagian daripada bentuk musadamatun nusus asyara'iyah. Nah, itu khurafat itu. Dan di buku itu sangat ditemukan itu. Ini kan saya intisarinya Mas. Kalau dibaca malam ini nggak khatam itu. Nanti dicicil saja di periodik begitu. Tapi kita temukan itu di buku itu. Tidak hanya di buku itu. Banyak kalau ada azan ceramah dilanjutkan saja, nggak perlu didengarkan misalnya. Padahal kita sepakat mendengarkan azan itu adalah wajib misalnya. Terus kemudian ada klaim mengetahui hal gaib, dakwah ilmil ghaibi li ghairillahi. Keyakinan bahwa ada manusia selain Nabi melalui wahyu yang mengetahui takdir atau hal gaib secara mutlak. Itu khurafat. Kita itu hanya boleh percaya pada hal yang gaib yang disampaikan dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selain itu kita nggak boleh percaya itu. Menarik kan Islam ini, betul-betul dekolonisasinya luar biasa, pembebasannya luar biasa Islam itu. Apa dampak sosiologisnya Islam sampai sangat tegas memberikan pembelajaran seperti ini? Karena kalau nggak ditegaskan seperti ini, nanti ada banyak orang memanfaatkan teori-teori kegaiban untuk menghegemoni orang lain. Sementara hal-hal yang gaib itu sulit diukur. Tapi banyak dijadikan alat seseorang untuk menjadikan orang lain dalam suasana perbudakan spiritual. Itu kan karena instrumen-instrumen kegaiban itu. Makanya disapu bersih itu. Tidak boleh kita percaya pada gaib kecuali dari dua sumber. Dari sumber Al-Quran dan dari sumber kenabian, risalah Nabi. Nabi sendiri yang mengatakan. Karena kalau Nabi yang mengatakan itu kan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Clear kalau Nabi yang mengatakan itu. Makanya
jangan membandingkan kisah khurafat yang diajarkan oleh Habib Ali dengan kisah Ashabul Kahfi di dalam Al-Quran. Sangat berbeda. Jawabannya harus dipercaya di Al-Quran. Nggak bisa disamakan kisah Ashabul Kahfi disamakan dengan kisah seorang Habib yang keliling-keliling di surga, kadang nengok nyari pembantunya yang siapa itu yang di neraka segala gitu. Bahkan menghentikan siksa kubur dan sebagainya. Itu kan mencoba mengekspos kegaiban untuk alat hegemoni itu. Kemudian termasuk ciri-ciri khurafat dan pelanggaran akidah lagi adalah taqdimul manamat alal ahkam, mendahulukan mimpi di atas hukum. Misalnya Mas Sherly jadi seorang kiai, jadi mursyid misalnya, ngomong sama santri perempuannya, wahai santri putri, saya mimpi kalau kamu itu saya peristri, nggak boleh menolak ya. Nggak boleh gitu itu. Kalau santrinya Valid. kalau santrinya nggak seneng ngomong saja, enggak kiai, saya nggak suka kiai. Nah gitu aja. Oh kalau nggak begitu kamu neraka kualat, nggak bisa begitu, nggak bisa. Jadi nggak boleh mendahulukan mimpi di atas hukum, itu nggak boleh. Taqdimul manamat alal ahkam itu nggak boleh. Menjadikan mimpi sebagai sumber hukum syariat yang baru atau untuk membatalkan hukum yang sudah ada, nggak bisa. Di ajaran-ajaran khurafat itu kan luar biasa itu. Bahkan tidak mimpi lagi, malah ketemu Allah dalam keadaan terjaga itu, masya Allah. Sampai ketemu Allah itu kan bertentangan dengan akidah Asy'ariyah itu. Dalam kondisi apapun, Allahumma wujudun bila makan wujudul mutlak. Allah wujudun, Allah dirasakan wujudnya. Bila makanin, tanpa teridentifikasi, laisa kamitslihi syai'. Wujudul mutlak, wujud Allah adalah mutlak. Karena mutlak maka nggak bisa diidentifikasi oleh panca indera. Kalau saya bisa melihat Allah dengan panca indera saya, berarti Allah terbatas oleh panca indera saya, berarti nggak mutlak. Karena Allah mutlak, makanya mata saya, telinga saya nggak bisa mengidentifikasi secara indrawi. Karena Allah wujudnya mutlak, nggak bisa dibatasi oleh indera manusia. Nah, ketika dia mengatakan bisa berjumpa Allah sampai 40 kali segala itu sudah tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu harus Asy'ariyan. Kalau tidak Asy'ariyan, tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Titik itu. Nah, ini penting ini konsep seperti ini, dan ini diajarkan di madrasah diniyah, di pesantren itu. Jadi harus clear, ngaku-ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah tapi nggak ngerti instrumen-instrumen Ahlus Sunnah wal Jamaah. Justru yang diajarkan adalah ajaran-ajaran khurafat. Itu. Termasuk ajaran khurafat lagi adalah ta'liqun najati bin nasabi la bil amali. Menyandarkan keselamatan pada nasab. Meyakini bahwa keturunan tertentu pasti selamat dari api neraka meskipun meninggalkan amal soleh. Sesesat apapun, sezina apapun, kata orang Surabaya itu yang ngaku cucu Nabi itu, sampai viral itu, sampai ditertawakan, ditek-tak oleh anak-anak itu. Sezina apapun, sesesat apapun, kalau nasabnya baik, husnul khotimah. Itu kan betul-betul ta'liqun najat bin nasabi la bil amali. Tidak boleh seperti itu. Itu khurafat namanya. Dan itu juga ditemukan di bukunya Gus Aziz Jazuli itu. Kalau harganya cuma 200 itu murah sekali itu dibanding neraka tempatnya, karena kalau nggak baca buku itu bisa menganggap yang khurafat itu ajaran nanti. Itu gus-gus yang ngaku alim, yang masih percaya Habib itu perlu baca buku ini biar nggak ngaku-ngaku alim tapi membenarkan khurafat itu. Khurafatnya nggak membenarkan tapi mengunggul-unggulkan, mengisbat Habib itu, repot itu. Termasuk lagi taqdisul ashkhasi li darajatil ismati, menganggap manusia suci maksum. Oh, itu seluruh di buku-buku khurafat itu sudah mengarah kepada pemaksuman itu. Meyakini bahwa selain Nabi ada manusia yang terjaga dari kesalahan dan dosa secara mutlak. Naudzubillah min dzalik. Meramah susu itu ya tetap salah, bukan istrinya kok, bukan meramah susu yang diceritakan Gus Aziz itu. Tapi kadang-kadang saya ini Mas Sherly pengen bercanda ini. Jangan-jangan Gus Aziz dosanya besar juga karena ikut mengedarkan ajaran khurafat ini. Iya betul. Maka satu promotor lah, jadi promotor bukunya Balawi itu. Yusuf di marketing. Harusnya disimpan, jangan diedarkan. Ini malah mengedarkan. Jadi promotor terbesar
ajan khurafat justru Gus Aziz menurut saya. Betul, betul. Jadi ada kiai yang cerita ke saya, Gus Aziz. Gus Aziz itu alumni Dalwa. Gus, ya katanya juga dari Yaman, ya pantes pengedar khurafat wa'awi yang alumni sana gitu katanya, Gus. Gitu. Jadi Gus Aziz itu memuji Ba'alwi dari sisi yang lain gitu. Dari sisi mengedarkan khurufatnya gitu. Kelihatannya bertentangan tapi diam-diam menyebarkan juga itu Gus Aziz. Mas Erli, Gus Aziz itu Mas. Ya maklum karena alumni pesantren Habib dan Yaman. Selamat Gus Aziz, sukses mengedarkan ajan khurafat. Amin ya, terima kasih ya atas doanya ya. Iya. Jadi seperti dua sisi mata uang Mas. Ini Gus Aziz ini mengedarkan ajaran khurufatnya atau menolak ajaran khurafat itu. Karena membongkar ajaran khurafat Habib Ba'alwi, berarti kan mengedarkan itu. Jadi tapi nggak perlu dirubah, menolak nggak perlu Gus, biar orang penasaran itu. Biar muhibin mau baca buku itu gitu. Wah bagus ini gitu. Saya juga mengedarkan Pak Gus. Iya, Muhyiddin kan nggak paham apa maksudnya membongkar itu. Yang penting ada Ba'alwi, Habib, semuanya dibaca dan benar itu. Gitu. Kemudian kita masuk ajaran-ajaran khurafat adalah al-i'timadu binaf'in. Al-i'timadu binaf'i wa dharril makhluqi as istiqlalan. Begitu. Al-i'tiqadu binaf'i wa dharril makhluqi istiqlalan. Keyakinan kekuatan mandiri makhluk, percaya bahwa seorang wali atau habib bisa memberi manfaat atau mudarat tanpa kehendak Allah. Itu Mas. Padahal sebenarnya ada satu simpulan penting dari ajaran kita di kalangan tasawuf al-Ghazali. Kullu haqiqatin khalafat asy-syari'ata fahiya zandaqah. Fahiya zandaqatun. Setiap klaim kebenaran, hakikat yang menyelisih syariat, maka itu adalah kesesatan zindik. Ini Ghazalian ini. Kalau masih mengaku pengikut tasawuf al-Ghazali harus percaya ini. Saya katakan itu Mas. Yaitu Mas Erli. Ya, baik. Nanti saya tambah lagi, silakan. Tentang wali kutub, tema khusus saja Mas, karena itu tema berat itu, butuh penjelasan. Baik. Kalau mau bahas wali kutub harus membuka bukunya Ibnu Arabi Mas. Karena yang membahas tingkatan-tingkatan wali itu buku Tajalliyat Ibnu Arabi, membedah buku itu. Saya pernah membedah itu karena memang kitabnya sulit dibaca tapi menarik. Bab khusus itu karena agak berat membahas wali kutub itu Mas. Ya lanjut Mas. Ya baik. Gus Aziz, saya menemukan di bagian depan ya, kita belum mengupas betul ke bab per bab karena kan butuh di part-part episode. Nah di bab awal ini ada bab tentang pengkhianatan ilmiah dengan sengaja menghapus teks di dalam kitab-kitab Ba'alwi. Ini ada dua saya temukan di sini Gus. Ini mungkin bisa sedikit dijelaskan kenapa dihapus, apakah terlalu berlebihan memberikan sebuah kehebatan Ba'alwi atau mungkin seperti apa Gus? Monggo Gus. Siap Mas, terima kasih. Jadi memang di akhir bab berapa ini? Kedua ya. Di akhir bab kedua di halaman 112 sampai 117 di situ memang saya secara khusus mengkaji atau membahas pengkhianatan ilmiah yang biasa ada di kitab-kitab Ba'alwi. Nah, hanya memang di sini dikhususkan perbandingan antara teks-teks yang atau naskah-naskah yang sudah dicetak dengan naskah yang masih manuskrip gitu ya. Karena selain dari buku Majmu' Kalam, ada dua buku itu yang saya kasih contoh. Yang pertama itu adalah buku Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Kemudian buku yang kedua itu Al-Masya'ur Rawi, karya dari Muhammad Abu Bakar Ashili. Dan kalau untuk buku Majmu' Kalam itu memang ada. Jadi pengkhianatannya itu perbandingan antara manuskrip dengan yang versi cetak
itu ada hal-hal yang sifat-sifatnya atau masuk dalam kategori halu itu sengaja dihapus, Mas. Itu sengaja dihapus. Jadi ketika misalkan Habibnya itu menjamin, Habibnya bilang ke muhibinnya, kamu wahai muhibin, kalau kamu taat kepada saya, maka saya akan jamin surga, masuk surga gitu tanpa hisab. Nah, redaksi yang seperti ini itu sengaja dihapus dalam kitab Majmu' Kalam Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Itu yang pertama. Nah, kemudian untuk kitab yang kedua, itu ada kitab Al-Masyra'ur Rawi yang fi manaqib Al-Abi Alwi, yang tentu di situ saya membandingkannya atau perbandingannya itu tiga naskah ya. Sebentar saya ambilkan dulu naskahnya. Jadi ada naskah yang ini di sini. Ada naskah versi cetakan Mesir dicetak pada awal-awal abad ke-14 Hijriah. Kemudian ada versi cetakan yang seperti ini, Al-Masyra'ur Rawi. Kemudian yang ketiga itu saya menggunakan dua versi manuskrip. Nah, jadi untuk satu judul Al-Masyra'ur Rawi misalkan saya punya 4 naskah. Satu, ini yang versi cetakan tahun 1982. Kemudian satu cetakan lama, cetakan Mesir itu tahun 1314. Kemudian ada dua versi manuskrip. Yang satu itu lengkap, yang satu itu kurang. Di awal-awalnya ada hilangnya. Nah, artinya dari satu kitab ini saja saya membandingkan 4 macam manuskrip ini, dan secara khusus dalam cetakan yang tahun 1982 ini memang banyak sekali Kiai yang dihapus. Sehingga kalau kita menemui atau mendapati naskah yang ini kemudian di catatan kakinya itu ada redaksi misalkan fi hadhil mawadi' minal asal abyatun hudifat min hadhihi tab'ah. Ini di posisi dalam redaksi di sini ada beberapa nadaman-nadaman yang sengaja dihapus dari cetakan ini atau menggunakan redaksi yang lain. Misalkan fi hadzal mawdi' minal asal hikayatun qasirah hudifat min hadhihi tab'ah. Di posisi ini dari manuskripnya itu ada cerita yang pendek yang sengaja dihapus dari cetakan ini. Nah, artinya dari sini saja ini bisa ratusan kisah, ratusan data-data yang secara sengaja oleh Habibnya dalam cetakan ini itu dihapus. Karena apa? Ya mungkin sudah sadar bahwa itu adalah khurafat. Sehingga daripada saya dibully oleh masyarakat karena menceritakan tentang khurafat-khurafat ini, mending saya hapus. Ya ibaratnya cari aman gitu, Mas. dan ini untuk kitab Al-Masyra'ur Rawi itu cukup banyak saya kasih contoh-contohnya di sini. Artinya di kisah-kisah yang sebagian besar menyebutkan buku ini atau judul buku ini, itu saya kasih sedikit catatan di situ, dan secara sengaja dari cetakan Al-Masyra'ur Rawi tahun 82 itu dihapus, padahal itu redaksinya ada, baik itu dalam manuskrip pertama, manuskrip kedua, dan juga yang cetakan tahun 1314 itu, Mas. Jadi memang mungkin dari Balawi di tahun-tahun 1980-an itu sudah ada yang sedikit memiliki kesadaran akan bahayanya khurafat-khurafat yang ada di kitab para leluhur mereka, Mas. Tapi kenapa cuma 1-2 kitab ya, Bos ya, yang dihapus ya? Kenapa redaksi hanya 1-2 kitab ya? Kan banyak kitab juga yang ini kan ya, yang beredar di tahun-tahun 1980-an itu kan? Itu yang Mas, yang ketahuan oleh saya gitu ya. Artinya memang saya telusuri dari kitab ini. Ya karena memang begini untuk polanya itu. Jadi kalaulah ada satu kisah yang ada dalam kitab, misalkan Syarah Ainiyah gitu ya, sebagai contoh Syarah Ainiyah. Ini kan kitab yang ditulis pada abad ke-12 Hijriah. Dia menceritakan tentang Faqih Muqaddam misalkan, atau menceritakan tentang Abdurrahman As-Saqqaf. Nah, kitab ini itu pasti merujuknya kepada kitab-kitab sebelumnya. Sebagai contoh, kitab ini yang mengutip dari Al-Jawhar Syaffaf. Dan Al-Jawhar Syaffaf nanti bisa kita temukan dalam kitab yang lainnya. Misalkan Ghurarul Baha'id Dawi bisa kita temukan di Al-Masyra'ur Rawi, bisa kita temukan di kitab-kitab yang lain. Artinya, meskipun ada cetakan Masyra'ur Rawi yang ini, meskipun dihapus dari cetakannya, tetapi karena ini sudah ada dalam kitab-kitab yang sebelumnya, itu bisa dilacak, Mas.
bisa dilacak. Artinya percuma, meskipun di sini sengaja dihapus, tapi itu tetap bisa dicek dari kitab-kitab yang lainnya, meskipun dari bukan dari manuskripnya begitu ya. Artinya banyak kemungkinan juga tanpa sepengetahuan Gus Adi juga mungkin ada juga Gus yang dihapus juga ya. Oh iya, banyak juga itu. Karena tidak hanya itu Mas, jadi kadang begini, kemarin ketika saya mengupas sebuah penelitian yang dilakukan oleh salah satu tokoh dari Hadramut, saya namanya lupa. Nah, dia ini menyebutkan beberapa nama kitab, seperti misalkan An-Nurus Safir, kemudian Rihlah Al-Maghribi, Rihlah Yusuf bin Abid Al-Maghribi. Nah, ini narasikan sebagai sebuah kitab yang ditulis pada abad ke-11. Nah, padahal ketika diteliti, bahkan mengacu kepada statement yang disampaikan oleh Habibnya sendiri, itu sengaja saya bikin. Padahal Habibnya ini baru hidup pada abad ke-14 atau 14 atau 15, artinya 50 sampai 100 tahun yang lalu. Nah, artinya apa? Banyak juga kemungkinan bahwasannya kitab-kitab yang mungkin kita yakini kitab ini ditulis pada abad ke-9 atau abad ke-10, ternyata dibuatnya itu baru pada abad ke-14 atau 13. Karena untuk mengisi kekosongan itu tadi. Dan juga dari sisi isinya, misalkan begini, kitab An-Nurus Safir ini ditulis oleh Abdul Qadir bin Shah Al-Idrus. Nah, dia ini adalah orang India dan sama sekali tidak pernah ke Hadramut, ke Tarim, sama sekali tidak pernah. Nah, lalu tiba-tiba dalam kitabnya ini dia bisa menceritakan sangat detail tentang Tarim. Ini Tarim itu ada sekian masjid, jarak antara satu masjid dengan yang lain itu sekian. Kemudian di dekat masjid ini ada rumahnya fulan, di dekat masjid ini ada kuburan Zambal, itu ada sekian, tokonya secara detail, Mas. Sehingga dari sisi logika saja ini sudah jauh. Gimana bisa Mas Charlie misalkan yang belum pernah ke Hadramut itu bisa menceritakan tentang detail bagaimana kondisi dan keadaan yang ada di Tarim. Padahal Mas Charlie belum sampai ke sana, belum pernah ke sana. Nah, artinya ini adalah salah satu indikator bahwa tulisan Mas Charlie tentang Tarim dengan detail seperti itu, yaitu karangan yang dibikin oleh Mas Charlie untuk menunjukkan bahwa keutamaan, keunggulan kota Tarim itu sangat luar biasa. Meskipun sampai saat ini untuk Hadramut itu selalu perang gitu ya, dan nggak selesai-selesai gitu. Karena karomah atau kehebatan dari para aulia atau para aktob yang ada di sana itu sudah mulai luntur gitu. Saya rasa itu, Mas. Baik, kita kembali ke Klebat untuk tanggapan terakhir dari Gus Ajis ya. Nanti ditutup oleh statementnya Gus Ajis. Monggo Pak Gai. Suara Pak Gai, maaf. Mikrofon ya. Oke, saya ingin memulai dengan konsep yang sangat penting dalam tradisi Ahlussunnah wal Jamaah. Al-mi'yaru huwa asy-syar'u la ar-rijalu. Ukurannya adalah syariat, bukan figur manusia. Itu Ahlussunnah wal Jamaah, Mas. Kemudian ada istilah-istilah penting yang harus kita pahami terkait dengan fenomena khurafat itu, Mas. Pertama, terkait dengan tauhid al-khalis, tauhid yang murni, mengisahkan Allah tanpa perantara yang menyamai kedudukannya. Saya sangat menghormati guru saya, Mas. Saya percaya kewalian. Saya di beberapa kesempatan sampai sekarang masih membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani. Munajat saya masih pakai, meskipun kinerja agak setuju, masih pakai saya. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajrillah, wa kunu aunana lillah, asanahdha bifadlillah, dan seterusnya itu, Mas. Saya masih menggunakan itu. Dan hadrah saya kepada ahlu turuk as-sufiyah, termasuk Syekh Abdul Qadir Jilani, Syekh An-Naqsabandi, dan lain sebagainya. Dan yang nggak saya tinggalkan adalah para pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Saya percaya itu semuanya. Mengapa? Saya lebih memilih mereka ini karena ada standar syariat yang bisa dipertanggungjawabkan dari hasanah-hasanah mereka, karya-karya besar mereka. Saya punya seluruh karya Syekh Abdul Qadir Jilani.
Justru kalau manakib itu bukan karya Syekh Abdul Qadir Jilani. Seluruh karya Syekh Abdul Qadir Jilani, waduh, nuansa tauhidnya, nuansa sastranya, wiridnya yang betul-betul luar biasa. Makanya saya silaturahim dimanapun, kalau beliau itu mursyid Thariqah Qadiriyah atau Naksabandiyah, saya selalu tabarukan, minta tabarukan beat. Saya termasuk juga tabarukan kepada mertua Abah Mubarak, ayahanda dari Gus Aziz. Itu mengapa? Karena saya sangat cinta saya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada para wali-wali Allah, para ahli Thariqah Sufiyah misalnya. Itu artinya saya masih berpegang teguh pada tradisi tarekat. Tetapi nggak separah-parah amat seperti yang berlangsung dalam tradisi Habib Alwi, Mas. Dalam konteks mengambil perantara yang seolah-olah menyamai kedudukan Allah. Sampai mau bikin balak pun harus persetujuan kutub dari Habib Alwi, itu kan menyamai Allah. Seolah-olah Allah itu nggak punya kuasa apa-apa sebelum direstui Habib Alwi kan. Ini kan luar biasa. Kalau mau bikin bencana, setelah disetujui baru dibuat bencana. Berarti kalau gitu Sumatera, Aceh yang menyebabkan Habib Alwi dong. Malah itu ada ceramah yang seperti itu misalnya. Kan problem itu. Kemudian ada istilah al-ghulu fis shalihin, berlebihan pada orang soleh, mengkultuskan manusia hingga dianggap memiliki sifat ketuhanan. Menghormati orang bolehlah, saya mencium tangan kiai-kiai saya sangat hormat. Tapi jangan mendudukkan posisi yang menyamai dengan ketuhanan. Termasuk di situ ada istilah al-khurafat wal auham, khurafat dan halusinasi. Nah, ini simetris, ini harus dipahami juga. Kepercayaan pada cerita fiktif yang tidak memiliki dasar syariat maupun rasio, Mas, seperti tadi sudah saya singgung. Ini istilah-istilah yang sebenarnya bisa menjadi keyword atau kata kunci dalam memahami buku Gus Aziz itu. Dan semua ceramah-ceramah yang ada di kalangan Habib Alwi bisa kita pahami dari perspektif kata kunci ini. Ada sebuah istilah karomatul aulia, karomah wali, kemuliaan dari Allah untuk kekasihnya. Ingat, namun tetap terikat pada hukum syariat. Banyak kan di kalangan Ba'awi yang masuk dalam, mohon maaf, UDGJ itu diwali-walikan misalnya. Mereka mengatakan nggak sholat nggak apa-apa, sampai dicari anomali-anomali, alasan-alasan untuk memberikan pembenaran atas keterlepasan mereka dari syariat itu. Problem kalau sudah seperti itu. Takdisun nasab, pengkultusan nasab, menganggap keturunan tertentu suci dari dosa atau pasti masuk surga tanpa amal, ini kan problem, Mas. Kemudian asyafa'ah al-marjuwah, syafaat yang diharapkan, pertolongan Nabi Al-Bait yang hanya terjadi atas izin Allah, Mas, bukan otoritas mandiri. Ini harus dipahami. Biiznillah, saya percaya Nabi memberi syafaat, tapi biiznillah, bahkan wali-wali nanti di akhirat juga bisa memberi syafaat. Saya percaya. Ini yang membedakan saya dengan Wahabi, Mas. Saya percaya, tapi biiznillah semuanya itu. Kemudian terkait dengan tahkim syariah, supremasi syariat, keyakinan bahwa hukum Allah lebih tinggi daripada klaim spiritual mimpi siapapun. Ini harus betul-betul kita jadikan pedoman, Mas, supremasi syariat ini, Mas. Kalau kita masih menganggap sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan sampai supremasi syariat itu dikalahkan oleh pola-pola glorifikasi dari Habib Alwi, Mas. Oke, sampai di situ, Mas Erli. Closing statement saya. Pada prinsipnya apresiasi yang setinggi-tingginya pada Gus Aziz yang turut menyemarakkan al-mi'yaru huwa syar'u la ar-rijalu. Jadi ukuran dari kehidupan ini, prinsip ini adalah syariat, bukan figur manusia. Tapi kita tetap menghormati para ulama, sholihin, aulia, syuhada, amilin, dan mereka semua yang masih berstandar bila ilmi wa tuqa. Itu. Terima kasih Mas Sterli dan Gus Aziz. Ya, baik. Baik untuk Gus Aziz untuk memberikan closing statement di dalam bab 1 dan bab 2. Nanti kita akan pindah lagi ke bab 3 di episode berikutnya. Silakan Gus Aziz. Terima kasih Mas Charlie. Jadi untuk kesimpulan dari bab ke pertama dan kedua ya,
Jadi betapa pentingnya kita untuk mengamalkan, kemudian mengaplikasikan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak percaya atau menolak, membantah pandangan-pandangan yang bersifat khurafat, karena itu sebenarnya untuk mempercayai perkara-perkara atau kisah-kisah khurafat sebenarnya itu bertentangan dengan syariat. Sehingga tadi banyak diulas oleh Yai Ubaidillah tentang penghormatan kita kepada para aulia, dan kita sangat mengagumi para aulia. Tapi para aulia ini ya tentu mereka itu harus merupakan tokoh-tokoh yang historis. Nah, sementara kalau banyak dari tokoh-tokoh yang dituliskan di dalam buku-bukunya Habaib itu, mereka dinarasikan sebagai para aulia. Bahkan lebih hebat, lebih tinggi derajatnya, lebih kewaliannya lebih tinggi, kesolehannya lebih tinggi, bahkan bisa dikatakan menyamai Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sudah bukan bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena logika manapun, logika siapapun itu akan bisa mengetahui kesalahan atau kesesatan dari ajaran seperti itu. Nah, sehingga ketika kita takjub atau mengagumi seorang tokoh, misalkan seperti Syekh Abdul Qadir Jailani sekalipun, ini banyak kitab-kitab yang menceritakan tentang manaqib-manaqib beliau, dan saya mengacu kepada uraian atau komentar yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa kita harus selektif dalam menerima segala macam informasi, khususnya tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani adalah orang yang agung, seorang wali yang luar biasa, dan kondisi yang paling dekat yang dijalani oleh Syekh Abdul Qadir Jailani itu hampir mirip dengan kondisi yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita itu meneladani Syekh Abdul Qadir Jailani, khususnya melalui kitab-kitab karya-karya beliau, Sirrul Asrar misalkan, kemudian Futuhul Ghaib, Al-Fathur Rabbani, Jala'ul Khatir, kemudian Al-Ghunyatut Talibin, dan yang lainnya, ternyata kita tidak mendapati kisah-kisah keluar biasaan tentang Syekh Abdul Qadir Jailani itu. Nah, artinya yang lebih atau yang paling penting bagi kita dalam meneladani Syekh Abdul Qadir Jailani itu adalah ajarannya. Bagaimana cara beliau dalam menjalankan syariat, mengamalkan ayat Al-Quran, mengamalkan hadis, dan juga berpedoman dengan akidah yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, sehingga dari situ mudah-mudahan akidah yang kita yakini selama ini itu tidak bertentangan dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu saja, Mas. Terima kasih. Ya, baik. Teman-teman, intinya yang kita kupas ini baru di bab 1 dan bab 2. Ya, nanti insya Allah kita akan bagi per episode dan juga per bagian-bagian yang akan kita berikan untuk pemahaman dan sebagai edukasi bahaya khurafat Ajal Ba'lawi. Dan tentunya teman-teman di sini yang belum memiliki bukunya Gus Aziz Jazuli, ini saya juga sebagai promotor juga Pak Kiai, promotornya Gus Aziz juga gitu kan, setiap podcast kita Renox juga promosikan juga gitu ya. Yang belum punya, yang belum punya bukunya Gus Aziz, ini di deskripsi video saya ada petunjuk untuk cara pre-order, dan juga di deskripsi videonya Gus Aziz, dan nanti akan dikirim secara serentak tanggal 30 Januari 2026. Jadi jangan sampai ketinggalan. Ini buku yang paling monumental di tahun 2026. Dan terakhir dari kata saya, bahwasanya ada amalan juga dari buku ini yang mungkin teman-teman juga bisa amalkan untuk membayar hutang. Cukup pelihara kuda, karena di sini emas bisa keluar dari telinga kuda. Jadi insya Allah bisa membayar hutang sebesar apapun. Baik, terima kasih Kak Ubed yang sudah memberikan pemahaman di dalam bedah buku kali ini, dan Gus Aziz Jazuli, mudah-mudahan kita bisa membedah di episode-episode berikutnya. Baik, terima kasih kepada seluruh penonton Papa Zara dan Gus Aziz Jazuli. Kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya.
Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus